Bab 154. Setelah mendengar perkataan Rahel, Isabel tersenyum dingin. Kalau tidak ada Ravindra, Rahel pasti tidak akan berkata begitu. Ravindra juga mendengarkannya. Dia tidak berencana menghalangi Rahel. Pasti ini juga maksud Ravindra. Apa tujuannya? Kalaupun tidak bermesraan di depan dia seharusnya tahu diri. Sekarang, Ravindra memegang dia bukankah karena aku tidak ramah kepada Rahel? Jadi dia tidak senang. Ternyata semuanya seperti ini. Tetapi, aku tidak peduli semua ini. Aku akan merestui mereka. Isabel tidak melihat Ravindra, maka dari itu melewati tatapan Ravindra yang penuh harapan. Baik, aku tidak perlu ada yang menjaga. Aku baik-baik saja. Aku bisa melakukan semuanya sendirian. Isabel menjawab dengan tenang. Saat ini, aku tidak mau mengganggu kalian. Semoga kalian bersenang-senang. Setelah mengatakan ini, Isabel langsung pergi. Rahel tersenyum senang. Ravindra menjadi kesal. Dia seakan-akan merasa ditinggalkan. Mengapa Isabel begitu dingin? Ravindra berjalan ke depan. Dia ingin bertanya kepada Isabel apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa dalam waktu 1 hari dia menjadi sedingin ini? Tetapi sebelum dia berkata, Rahel menghentikannya dan berkata, "Aduh, aku lupa. Ravindra, bukankah kita harus mengambil anggur? Kalau kita tidak segera kembali, mereka pasti menunggu terlalu lama. Ayo kita segera ke sana. Karena ini adalah pesta mereka. Jangan buat mereka menunggu terlalu lama." Rahel menarik Ravindra dan berjalan pergi. Ravindra menatap Isabel yang pergi. Dia memutuskan harus berbicara kepada Isabel. Dia sangat tidak suka perasaan seperti ini. Hanya dia yang boleh meninggalkan orang lain. Mana boleh ditinggalkan? Isabel membawa makanan ke kamarnya. Karena makanan ini dibuat dengan sepenuh hati, berhasil memenangkan hati Isabel. Hanya dengan alasan dengan hati-hati membuat resep penguat janin, berhasil membuat hati Isabel luluh. Kemarin, pada saat dia mengunjungi rumah lama keluarga Yun, sebenarnya Isabel cukup menyukainya. Sekarang keluarga Yun mengundang dia secara langsung. Jika dia tidak menerima, maka akan terlalu dingin. Tetapi, makanan ini benar-benar sangat indah. Lebih indah dari yang semalam. Setiap bentuknya bagaikan bunga. Suara ketukan pintu. Isabel melihat pintu. Ada Raisa dan pelayan dengan membawa 4 kotak makanan. "Aku takut kamu kelaparan." Maka dari itu meminta koki untuk memasak makanan khusus ibu hamil. Dia melihat makanan indah di depan Isabel dan berkata, "Wah, makanan yang sangat indah. Bolehkah aku mencobanya?" Isabel memberikan kepada Raisa. "Pilih saja." Raisa tidak sungkan, langsung mengambil dan memakannya. "Wah, enak sekali. Sangat enak." Raisa terus memuji. "Ini adalah makanan tercantik dan terkenal yang pernah aku makan. Yang lain sangat tidak enak." Isabel mengangguk. Sekarang, dia sudah banyak memakan makanan koki terkenal.
Makanan itu semua enak. Tetapi jika dibanding dengan makanan ini tidak ada apa-apanya. Walaupun banyak orang yang bisa meracik resep, tetapi resep tradisional ini adalah resep turun-temurun. Maka dari itu, Vincent bilang ini ada satu-satunya di dunia ini. Raisa memakan satu dan langsung mengatakan, "Pergi, aku akan infokan tidak akan kembali ke pesta. Aku mau menemani Isabel di sini." Raisa memegang kotak makan dan memakan dengan senang. "Karena kamu sangat suka makanan ini, besok kamu ikut aku saja ke rumah keluarga Yun." Isabel berkata sambil tersenyum. "Besok makan dengan puas di sana." "Pergi ke rumah keluarga Yun?" Raisa berhenti makan. "Untuk apa?" Isabel menceritakan semuanya kepada Raisa. Dia memegang perutnya dan berkata, "Karena sudah makan makanan orang lain, sudah seharusnya berterima kasih kepadanya. Apalagi, kamu juga tahu mereka akan sangat sibuk. Tidak ada yang memperdulikan aku di sini. Lebih baik aku keluar dan berjalan-jalan ke sana. Jika kamu ingin melihat-lihat, ikut saja." "Lihat-lihat? Kamu kira aku ingin melihat Ravindra dan Rahel bermesraan? Jangan aneh-aneh." Raisa berkata, "Aku sudah tidak tahan. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Ravindra. Selalu saja bersama dengan Rahel. Kalaupun mereka ingin berpacaran lagi, tidak apa-apa. Tetapi seharusnya sebelum bercerai, seharusnya memikirkan kamu. Stefan melarang aku untuk mengingatkan dia. Aku sudah tidak tahan. Maka dari itu, aku mencari alasan untuk bertemu denganmu. Terserah mereka mau ngapain. Besok aku ikut kamu." Raisa tidak mengikuti pesta lagi. Mereka mengobrol seharian. Mereka berdua mengobrol dengan santai. Pada saat Ravindra ingin mencari Isabel untuk berbicara, dia mendapati Isabel sudah mematikan lampu dan beristirahat. Ravindra berdiri di depan jendela dan melihat Isabel sudah menutup gorden. Dia akhirnya pergi. Hari kedua pernikahan, Isabel menggunakan baju formal dengan warna merah. Rambutnya disanggul dengan hiasan 3 bunga. Perhiasannya juga dengan memakai bunga. Dia terlihat sangat cantik dan anggun. Raisa memujinya. "Isabel, kamu sangat cocok dengan dandan anggun ini. Sangat cantik. Desain gaun ini sangat bagus. Kalau tidak lihat baik-baik, tidak akan tahu kamu sedang hamil." Isabel tersenyum dan berkata, "Iya, aku sangat suka gaun ini." Raisa membantu Isabel memakai perhiasan gelang. Dia terlihat semakin cantik. Vincent menelpon, "Sudah sarapan belum? Aku menunggu kamu di depan." Raisa berbicara, "Pantas saja, kata orang banyak wanita di sekeliling Direktur Vincent jatuh cinta kepadanya. Pria yang hangat dan sangat perhatian. Pasti banyak yang menyukainya." "Sudah, ayo kita segera berangkat." Isabel tidak memperdulikan perkataan Raisa. Segera menutup teleponnya dan berkata kepadanya, "Kalau suka, untuk kamu saja." Raisa langsung menolak. "Tidak, aku tidak tertarik kepada pria." Isabel tersenyum sambil menarik dia keluar. Setelah keluar, Isabel melihat Vincent sudah menunggu cukup lama di mobilnya. Isabel tersenyum dan berkata, "Aku bawa Raisa, boleh tidak?" "Tentu saja."
Vincent berkata dengan hangat. Ini juga merupakan suatu kehormatan jika Raisa bersedia ikut. Raisa menarik nafas panjang sambil menggelengkan kepala. Pantas saja kamu dan Ravindra dijuluki pria terbaik di negara ini. Ravindra mempunyai wajah tampan yang disukai semua wanita di negara ini. Sedangkan Direktur Vincent dengan kelembutan dan perhatiannya. Terima kasih pujiannya, silahkan. Vincent tersenyum sambil membuka pintu untuk mereka berdua. Hari ini, dia menjadi supir untuk membawa mereka berdua. Setelah mobil itu pergi, Ravindra melihat mereka dengan tatapan dingin. Nando memegang lehernya dan berkata, "Direktur, Nyonya tidak melihat Anda." Dia berdandan secantik itu untuk kemana? Asisten saja tidak dibawanya. Ravindra berkata dengan marah. Nando memegang hidung sambil berkata, "Nyonya bilang hari ini mau bertamu ke rumah keluarga Yun." "Apa?" Ravindra semakin marah. "Mengapa dia tidak mengajak aku?" Nando berkeringat dingin. Alasan direktur marah sangat aneh. "Hitung semua aset keluarga Yun. Beli semua dalam waktu 3 hari." Ravindra berkata dengan dingin. Nando semakin berkeringat dingin dan menjawab dengan hati-hati. "Nyonya marah tidak?" "Memangnya kenapa kalau dia marah? Sudahlah, lupakan keluarga itu dulu." Ravindra berusaha menahan emosinya dan berjalan dengan kesal. Melihat Ravindra yang sangat marah, langkah kaki Nando semakin cepat. Sebenarnya rumah keluarga Yun sangat dekat. Tidak sampai setengah jam sudah sampai. Isabel turun dari mobil dan melihat desain rumah kuno tetapi mewah. Di kedua sisi pintu ada singa besar seperti di film-film. Tuan dan Nyonya serta beberapa orang sudah menunggu lama. Pada saat melihat Isabel turun dari mobil, mata Tuan Yun kembali merah. Isabel hari ini sangat cantik. Isabel melihat mereka berdua berkata sambil tersenyum. "Tuan dan Nyonya Yun, maaf aku datang terlambat." Melihat Isabel yang baru datang, keluarga Yun sangat senang. "Silahkan masuk." Tuan melihat wajah Isabel dan semakin yakin bahwa dia adalah anugerah dari Tuhan untuknya. Raisa tersenyum dan berkata, "Maaf, aku datang tanpa diundang." "Aku harap Tuan dan Nyonya tidak mempermasalahkannya." Nyonya tahu bahwa Raisa adalah teman Isabel. Tentu saja dia menerimanya. Karena Sasa dulu sering sakit-sakitan, dia tidak mempunyai teman. Vincent tersenyum sambil berkata, "Tidak apa-apa." Nyonya Yun tersenyum sambil berkata, "Tangga pintu agak tinggi. Kamu harus hati-hati. Sebenarnya aku bilang kepada Papa. Maaf, aku bilang kepada Tuan bahwa tangga ini terlalu tinggi. Kamu sedang hamil, jadi pasti kurang baik. Berencana mau mengubahnya. Tetapi kata Tuan, tangga ini melambangkan martabat keluarga ini selama bertahun-tahun. Tidak boleh diganti. Maka dari itu, kamu hati-hati ya." Sebenarnya ini tidak terlalu tinggi, hanya lebih dari 1 inci. Ini sama sekali tidak tinggi bagi Isabel. Tetapi, melihat Nyonya yang sangat berhati-hati, Isabel menjadi sungkan mengatakan tidak. "Baik." Isabel tersenyum dan memegang tangan Nyonya Yun.
Melihat Isabel tidak menolaknya, Nyonya sangat terharu dan hampir menangis. Walaupun dia tahu Isabel bukan Sasa, tetapi mereka sangat mirip dan tidak menolaknya. Dia merasa sangat senang. Terima kasih karena dapat membuatku melihat anakku kembali. Mereka berjalan masuk. Sambil berjalan, Nyonya menjelaskan tentang rumah mereka. Isabel mendengarkannya, terasa sedang mengunjungi istana ratu. Mereka membangun rumah mereka dengan sangat berhati-hati. Dia bukanlah Sasha. Dia sangat sehat, tidak perlu seteliti ini. Walaupun sedang hamil, tetapi dia sangat sehat. Hamil tidak menjadi beban baginya. Nenek moyang keluarga Yun adalah orang elit. Akhirnya tinggal di kota Ye. Mungkin ada hubungan dengan kekuasaan zaman itu. Karena sudah diteruskan secara turun-temurun, banyak sekali keluarga mereka. Jika ada masalah dengan satu orang, semua akan ikut imbasnya. Karena keluarga mereka sangat banyak. Maka dari itu, demi mempertahankan keluarga mereka dan takut raja akan membunuh keluarga mereka, maka dari itu mereka pindah ke tempat yang jauh dari kota itu. Halaman rumah keluarga Yun sangat besar, tetapi setelah melihat Isabel sangat menyukai halaman, mereka membawa Isabel berkeliling dahulu di halaman rumah. Desain halaman ini mirip rumah yang telah dia kunjungi beberapa hari yang lalu. Semua hanya pohon. Isabel mengingat perkataan Yerinta kalau Sasa alergi terhadap serbuk sari. Maka dari itu tidak ada bunga di sini. Isabel bertanya dengan sangat penasaran. Nyonya, makanan yang kemarin aku makan ada wangi bunga, tetapi kenapa aku tidak melihat bunga di sini? Nyonya tersenyum. Ada taman khusus bunga di belakang rumah kami. Banyak jenis bunga dan obat-obatan. Di sini sudah terbiasa tidak ada bunga. Isabel mengangguk dan berkata, "Aku dengar Nona alergi terhadap bunga. Pantas saja. Maaf, aku bukan dengan sengaja mau membuat kalian sedih." Tuan Yun melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak, yang kamu katakan benar. Rumah ini terlalu sederhana. Karena Sasa sudah pergi, kami sudah seharusnya mempertimbangkan hal ini." Vincent berkata, "Paman tenang saja, aku akan meminta orang membawa pot." Isabel mengambil hiasan bunga asli di kepalanya. Terlihat sangat cantik. Nyonya menatap dia. Dia berpikir, jika Sasa sehat seperti dia, pasti juga bisa memakai banyak bunga. Pemandangan di sini sangat indah, karena pemandangan ini sudah menghilangkan rasa perkotaan di sini. Sedangkan di sini jarang orang luar yang datang. Terlihat sangat indah. Raisa sangat suka jalan-jalan. Dia sangat senang melihat pemandangan di sini. Dia terus-menerus memfoto pemandangan, sambil membagikan foto itu di media sosial mereka. Ravindra juga berteman dengan Raisa di media sosial. Dia melihat HP dan menunggu kabar dari Isabel. Tetapi sudah lama, tetap tidak ada kabar. Dia berhasil mendapatkan kabar dari media sosial Raisa. Ravindra melihat foto-fotonya. Di foto itu, Isabel tersenyum dengan manis. Tangannya memegang makanan bentuk bunga. Bunga itu sangat mirip dengan perhiasan yang dia pakai. Ravindra menggunakan foto itu menjadi profil di media sosial dia.
Raisa sangat senang, tetapi dia terkejut setelah melihat ada pemberitahuan bahwa Ravindra mengubah foto itu menjadi foto profil. 1 menit kemudian, media sosial Ravindra penuh dengan komentar. Wanita ini sangat cantik. Wah, di mana Direktur Ravindra menemukan Dewi Kayangan? Sangat cantik, senyuman ini sangat indah. Ravindra sangat senang, maka dari itu dia like semua komentar itu. Tingkah laku Ravindra membuat semua orang yang memperhatikan media sosialnya menjadi komentar dengan gila. Wah, Direktur Ravindra like, senang sekali. Topik terpopuler hari ini adalah Direktur Ravindra sedang memamerkan kemesraan, membuat banyak wanita patah hati. Direktur Ravindra sudah mempunyai pasangan. Aku sangat sedih. Selamat Direktur Ravindra. Raisa setiap 1 menit membuka. Setelah Raisa membuka 10 kali, komentarnya sudah lebih dari 10.000. Terkenal sekali. Isabel tidak tahu sama sekali. Isabel yang tidak membawa asisten hari ini tidak ada yang mengingatkannya. Raisa tidak berencana mengingatkan Isabel. Hari ini Isabel sangat senang. Jangan sampai hal ini mengganggu dia. Isabel tidak tahu sama sekali Raisa memfoto dia dan membagikan ke media sosial. Hari ini Nyonya membuat banyak makanan. Sejak dia tahu bahwa Isabel menyukai makanannya, apalagi tahu Isabel mau bertamu ke rumahnya, dia membuat banyak sekali makanan untuknya. Isabel tidak mengetahui tentang media sosial Ravindra, tetapi Ravindra tahu. Maka dari itu, setelah Isabel membagikan foto itu, dia segera melihatnya. Walaupun Isabel hanya memfoto jarinya, dia tetap menyimpannya. Melihat Isabel sangat suka, Nyonya sangat senang. Dulu, Sasa tidak sehat, tidak bisa makan makanan terlalu berminyak. Maka dari itu saja hanya bisa melihat, tidak boleh memakannya. Sekarang, Isabel makan dengan lahap di depannya. Mendengar pujian dari Isabel dan Raisa, Nyonya semakin senang. Isabel duduk di taman, memakan sambil memuji. Nyonya, Tuan, ini adalah makanan terenak yang pernah aku makan. Terima kasih banyak. Pada saat Vincent memberikan kepadaku pikir koki di rumahnya yang membuatkan. Akhirnya aku baru tahu, ini adalah buatan Nyonya. Aku sudah makan banyak. Kalau tidak langsung datang untuk berterima kasih, sangat tidak sopan bukan? Setelah Isabel mengatakan ini, dia mengeluarkan kotak dan memberikan kepada Nyonya. Dia sambil tersenyum dan berkata, "Aku tidak bisa membuat apa-apa. Aku tahu selera Nyonya tinggi. Jika memberikan hadiah biasa terlalu tidak pantas. Maka dari itu semalam aku membuat 1 gelang. Ini bukan barang berharga. Semoga Nyonya menyukainya." Nyonya sangat senang. Gelang buatan Isabel tersimpan dengan rapi di dalam kotak. Isabel membuat gelang itu dengan rapi dan bagus. Tuan sangat menyukainya, barang-barang kuno. Dia langsung mengetahui bahwa giok yang ada di gelang itu bukan barang biasa. Baru saja Tuan mau menolak, Isabel tersenyum. "Tuan, Nyonya, jangan menolak ini. Giok ini bukan milikku. Aku meminta Vincent membelikannya. Aku datang dengan buru-buru. Mana mungkin membawa giok.
Aku hanya memakai benang membuat gelang ini. Aku harap kalian jangan tolak ini. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menerima makanan kalian lagi." Mendengar perkataan Isabel, Tuan dan Nyonya tersenyum senang. Isabel tidak tahu apa yang ditangkap oleh Tuan dan Nyonya setelah mendengar ini. Isabel mirip dengan Sasha. Vincent adalah tunangan Sasha. Vincent juga sudah membayangkan hal seperti ini. Dia sangat senang. Raisa menaikkan sudut bibirnya. Mereka sudah salah paham. Isabel tidak menyukai Vincent. Walaupun Isabel sedang kesal dengan Ravindra, tetapi dia sebenarnya menyukai pria ini. Raisa melihat media sosialnya dan melihat Ravindra juga membagikan foto Isabel. Direktur berusaha menunjukkan sikapnya untuk apa? Di mana Rahel? Bukankah kalian sudah berbaikan? Ravindra membagikan foto Isabel. Seharusnya sekarang dia sudah menyadarinya, bukan? Sebagai direktur dari Kitadara Finance Group sudah merepost fotonya, apakah dia masih marah? Dia membiarkan pesta itu dan duduk di sofa sambil melihat HP-nya. "Nando, bukankah kata kamu jika kita merepost media sosial orang lain, orang yang membagikannya terlebih dahulu akan diberikan pemberitahuan? Mengapa Isabel masih tidak merespon?" Ravindra terus menatap HP-nya, tetapi tidak ada perubahan. Nando berkeringat dingin dan berkata, "Benar, seharusnya dia tahu." Ravindra berdiri dan berkata dengan berani, "Karena istriku sedang bertamu ke rumah keluarga Yun, maka aku yang sebagai suaminya harus menjemput istriku, bukan?" "Benar, Direktur." Nando sambil mengelap keringatnya sambil menjawab, "Baik, kalau begitu kita berangkat." Sambil tertawa nakal, Ravindra langsung berjalan. Nando mengikutinya. "Direktur, kita pergi dengan biasa saja atau?" Ravindra menjawab Nando, "Bukankah wanita selalu ingin dimanja di depan umum?" Nando menjawab, "Benar." "Buat semegah mungkin," Ravindra memerintahkannya. Melihat Ravindra, Rahel segera mengikutinya. "Ravindra, tadi kamu kemana? Kami sedang menunggu kamu. Kamu sudah melewati beberapa putaran." "Kalian bersenang-senang saja. Aku mau keluar sebentar." Ravindra menjawab tanpa melihat dia sedikit pun. "Dia mau kemana? Apakah mau mencari Isabel?" "Tidak boleh. Dia sudah sangat sulit memisahkan mereka berdua. Dia tidak akan membiarkan Ravindra mencari Isabel." "Ravindra, ini adalah kemeriahan di hari pertama. Bukankah tidak baik kalau kamu pergi?" Dia melanjutkan, "Teman kita akhirnya menikah. Bukankah kita harus bersenang-senang dengannya?" Ravindra menatap dia. "Benarkah? Apakah Noel yang menyuruh kamu datang memberitahukan kepadaku?" "Bukan." Rahel menghindari tatapan Ravindra. Ravindra membalikkan badan. "Rahel, jangan melebihi batas teman. Kamu tahu, kesabaranku ada batasnya." Setelah Ravindra mengatakan ini, dia langsung pergi. Nando tersenyum. Dia menunduk memberi salam kepada Rahel dan berjalan ke arah Ravindra. Rahel menyadari
Dia tidak berhasil menghentikan Ravindra mencari Isabel. Dia berkata kepada dirinya, "Aku tidak percaya aku kalah melawan dia. Kita lihat saja." Setelah Isabel mengelilingi halaman, dia memuji, "Pantas saja, setelah sampai di sini, aku dengar orang bilang bahwa rumah keluarga Yun adalah pusat budaya kota ini. Sekarang aku mengerti." Isabel memegang rak buku yang besar dan melihat ke atas. Setelah mengelilingi taman bunga, tempat ibadah, dan perpustakaan, Isabel sangat kagum. Apalagi buku yang tersimpan di dalam sangat mengejutkan. Dia merasa buku di perpustakaan sudah cukup banyak, tetapi pada saat dia berada di sini, dia baru tahu apa yang dia tahu selama ini terlalu kecil. 4 tingkat ini adalah buku yang berbeda-beda. Semua buku ini adalah hasil penyimpanan mereka. Isabel sangat kagum. Semua buku ini tidak bisa dihargai dengan uang. Tuan Yun memberitahukan kepadanya dengan bangga, "Ini adalah sebagian kecil buku yang diturunkan oleh keluarga kami. Yang lebih banyak lagi ada di ruang bawah tanah. Buku-buku di sana tidak dipublikasikan. Semua buku di sana sudah tidak beredar dan hanya satu-satunya. Semua itu diturunkan oleh nenek moyang kami. Selalu ada yang berjaga di sana. Buku yang ada di sana bisa dipinjamkan kepada orang lain dengan menunjukkan KTP." Isabel mendengar dan semakin kagum. Pada saat mereka sedang berkeliling, mendengar ada suara orang yang berlari dengan tergesa-gesa dan hampir jatuh. Tuan Yun berkata, "Ada apa terburu-buru seperti ini?" Orang ini berkata sambil gemetaran, "Direktur Ravindra datang. Sekarang sedang di depan pintu." Ravindra datang. Mereka semua terkejut. Tuan Yun segera merespon dan berkata, "Direktur Ravindra datang. Kita seharusnya tidak membiarkan dia menunggu lama. Mari kita sambut." Ravindra datang dengan baju rapi dan membawa sekelompok orang. Mengapa perlu sebanyak itu? Karena orang yang ingin bertemu dengan Ravindra, semuanya ikut datang. Ravindra memberitahukan kepada mereka mau menjemput istrinya di rumah keluarga Yun. Mau atau tidak bertemu mereka, dia akan mendengarkan pendapat istrinya. Maka dari itu mereka semua ikut datang. Pada saat Isabel dan Tuan keluar, mereka semua terkejut melihat Ravindra memakai baju serba hitam. Dia datang dengan orang sebanyak itu untuk apa? Ravindra sangat berbeda dengan biasanya. Ini bukan cara kerja dia. Vincent yang menjadi teman tamu, walaupun sudah bisa mendebak apa yang akan dia lakukan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Karena dia juga tamu, tidak bisa melebihi tuan rumah. Tuan Yun berjalan di depan dan berkata kepada Ravindra, "Terima kasih atas kedatangan Direktur Ravindra." Tatapan Ravindra langsung tertuju pada Isabel. Dia terlihat lebih cantik dari foto. Dia cantik, sudah dilihat banyak orang. Isabel melihat Ravindra yang terus melihat dia dengan tidak sopan dan tidak memperdulikan Tuan Yun. Langsung menatap dia kembali. Melihat ekspresi dia yang berubah, Ravindra baru melihat Tuan Yun dan menjawab, "Maaf, datang tanpa diundang." Isabel sudah pergi lama.
Aku datang menjemputnya. Walaupun Ravindra mengatakan maaf, tetapi dari ekspresinya tidak ada rasa bersalah. Tuan Yun terkejut. Dia sudah pernah mendengar bahwa Direktur Ravindra selalu bertindak seenaknya. Akhirnya dia merasakannya hari ini. Setelah mendengar perkataan Ravindra, Isabel sangat marah. Menjemput dia pulang. Dia bisa mengatakan dengan tidak tahu malu, "Di sini mana ada rumah? Bukankah dia sedang berpesta dengan Rahel? Untuk apa ke sini? Dia sudah berusaha menghindar. Mengapa masih tidak mau melepasnya?" "Siapa yang mau pulang? Aku baru saja datang. Aku belum sempat makan siang," Isabel menjawab dengan kesal. Raisa melihat Ravindra dengan menahan tawanya. Sepertinya dia mengerti sesuatu. "Kamu datang membawa orang sebanyak ini untuk apa?" Isabel menjawab dengan kesal. "Kamu datang tanpa diundang sudah sangat tidak sopan. Untuk apa membawa orang sebanyak ini?" Tuan Yun sebagai tuan rumah tidak merasa sungkan melihat orang sebanyak itu. Maka dari itu dia terpaksa tersenyum dan berkata, "Tidak, direktur bisa datang. Kami merasa sangat senang." Ravindra berpikir sejenak. Isabel hari ini sangat cantik. Tidak baik jika dilihat banyak orang. Maka dari itu Ravindra memberikan perintah. "Suruh mereka semua pulang saja." Nando segera menjalankan perintah Ravindra. Ravindra melihat Isabel. Dia sudah mengakui keinginannya. Dia sudah pasti senang. Dia seharusnya sudah melupakan kejadian itu. "Aku meninggalkannya, bukan? Oh ya, masih ada Vincent di samping." Vincent menganggukkan kepala dan menyetujui mereka untuk pergi. Orang itu langsung pergi. Tuan Yun merasa tenang. Ada Ravindra tidak apa-apa. Tetapi jika orang-orang itu masuk ke halaman rumah keluarga Yun, maka keluarga Yun mungkin tidak akan terlalu privat lagi. Walaupun Ravindra sudah mengusir orang-orang itu, tetapi Isabel masih terlihat marah.